Ya, jadi minggu 12 presentasi dulu. Nggak ada, Pak. Coba taruh di mana gitu lihat. Kalau nggak ada ya copy aja. Dua file yang ini. Kalau yang sama software-nya ada tiga file. Oke, kalau sudah coba. Ini saya masih berharap ininya jalan sih yang workbench-nya. Coba aja diekstrak terus dijalanin yang apa? Yang birunya tuh diekstrak dulu aja coba. Kalau kan pakai laptop mungkin bisa jalan. Jadi yang tadi di copy yang ini gak usah diinstal, itu diekstrak aja terus dijalanin. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Nah, dibanding PHP MyAdmin di sini lebih bagus sebenarnya. Jadi ya, bentuk yang GUI kayak gini lebih enak kalau dia prosedurnya udah kelihatan. Kalau di webnya nggak kelihatan. Ya 11. Betul. Kalau itu nggak bisa berarti kita tetap pakai web. Ya, pastikan semuanya punya file dulu. Belum, Pak. Bisa, don't send. Bisa. Kok warnanya beda ya? Udah, warnanya beda ya? Nang, warnanya apa, Nang? Warnanya apa? Terus tadi ngapain ngopi? Udah punya datanya ya? Oke, kayaknya workbench-nya nggak bisa dibuka ya? Kalau di laptop mungkin bisa, ada yang pakai? Kalau bisa pakai aja, lebih mudah kok di situ. Ya, kalau nggak bisa kita bisa pakai command from atau dari web. Nanti kita coba buat ya. Oke, nah terus yang pertama kali lakukan adalah buka ini dulu, localhost terus php myadmin. Iya. Nah, terus get database. Jadi kita tujuannya coba lihat di database-nya gitu ya, seperti apa pengelolaannya. Terus kan nanti database ini akan diambil datanya sama PHP ya. Nanti dari perantara PHP ke Android, nanti perantara database ke Android kita ada PHP. Nah, kita coba ke database-nya dulu. Nah, database-nya bukan hanya query aja nih, nanti kita akan coba pakai fungsi ya, pakai prosedur atau nanti pakai trigger ya, kita coba. Oke, nah terus buat dulu database-nya. Saya kasih nama perpustakaan DB karena yang sebelumnya ada juga kan ya. Sudah di share. Sudah? Oke, di create terus nanti select si perpustakaan DB-nya. Ini namanya ada yang sama kan? Yang ini deh. Perpus juga ada perpustakaan 2 deh. Nah ini. Nah, terus select perpustakaannya gitu ya, di select aja untuk database-nya. Nih, ya, sudah masuk ke database-nya. Terus kita mau import data yang tadi tuh, yang dari perpustakaan strip MySQL.
Jadi sebenarnya yang kita Yang mana ya? ambil tabelnya nih, tabel sama datanya. Jadi biar nggak usah bikin lagi. Dia tinggal lakukan query aja. Sudah, ambil datanya, terus go. Iya. Yang tadi ya, ada kan no ini error. Bisa Bisa, Bang. tapi dia delimiter ujungnya nggak ada, jadi untuk melihat dia paling ujung tuh nggak digunakan. Tapi kalau kita lihat di dalamnya udah ada. Irur. Coba aja cek ya tabel-tabelnya udah ada belum datanya. Dan tabelnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 9. Nah ini nanti sebenarnya mengacu dari status mengacu dari ini nih, studi kasus ini. Ini ya, gitu. Jadi kita coba implementasikan, gitu ya. Ini apa namanya? Ingat? Dulu pernah belajar kan gini ya? Flowchart. Ya, apa? ERT. Ya, iya. Oke. Nadang. Menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan antar entity ya. Entity itu kalau di database bisa kita anggap sebagai tabel gitu ya. Jadi ini sama sebenarnya, ada inventaris, petugas, buku, terus supplier gitu ya, sampai kategori dan lokasi, sampai ke mahasiswa dan mereka pemilihan. Jadi kita tinggal query nih, datanya udah ada lah gitu ya. Jadi mungkin nggak usah ada analisis lagi. Nah terus 30 detik kita ya coba masih. dulu ya, datanya udah benar bisa terambil atau belum ya. Ini. Oke, nah kita klik lagi untuk database-nya. Database ini, kan kita coba lakukan query dari SQL. Kenapa nggak dari sini aja gitu ya? Karena nanti pas di PHP kita nggak mungkin ada klik-klik ini kan, gitu ya. Sama kayak di akses kan nggak mungkin dipakai tuh yang klik-klik gitu. Ngoding. Pasti kita harus coding juga, gitu ya. Nyareknya harus didefinisikan secara manual. Select bintang. Oke, nah untuk memudahkan kita sediakan satu notepad saja, satu notepad ya, karena nanti bentuknya web pas di go gitu ya, nanti akan hilang, atau nanti pas ngeklik link yang lain nanti di sini akan hilang. Coba aja buka satu notepad untuk nyimpan SQL-nya atau query-query-nya. Oke, nah kita coba dulu ya. Saya mau tampilkan data buku ya, kita lihat dari PDF-nya nih ya. Nah, kita tulis ini coba ya, tampilkan yang gampang dulu. Buat beli nih. Semua ya. Langsung dua tabel nih ya. Tampilkan buku yang yang mempunyai kategori tipsnya lah. Nah, yang jenisnya adalah fisik, yang mempunyai kategori fisik. Coba kalian buat buktinya, terus di sini dulu gitu ya. Kalau ada kesalahan nanti tampilkan. Jadi buat dulu di sini maksudnya nih. Ya terus di copy aja, terus di go nanti di sini. Kira-kira yang dilakukan apa di sini? Select.
dari berapa tabel ya? Dari 2 ya, buku dan Kategori. Berarti saya lakukan select, terus kita boleh kita tampil aja dulu, terus From apa? TBL. Tabel buku, terus Buset. kan ada 2, terus gimana? Koma. Terus Titik. apa? Kategori. Where? Terus Where? Apa? where, terus apa? Tulis. Harus ada join gitu. Where kenapa? Ayo. Aduh, lupa. Lupa apa? Gak ingat. Where ID card? ID Atau card. masih Oke, Where ID? kalau mau join jadi ada beberapa join kan bener join gitu ya, atau join sendiri dulu sambil join gitu ya. Yang paling simpel sih sebenarnya yang pakai koma ini ya. Ingat nggak? Iya, Pak. Nah, ini kita kasih lihat dulu, misal B gitu ya, kategori misalnya A gitu ya. Iya. Terus keluarnya apa? Nah, apa yang menyatukan dari buku dan kategori? Apa yang sama di buku dan kategori? ID lokasi. ID kategori. Nah, di buku sebagai apa ID kategori namanya? Aduh. Oh iya, origin key. Anjay. Ini ya. Ini Forenski ya. origin key. Ya, ID kategori ada di buku ya. ID kategori ini ada di buku sebagai forensik, gitu ya. Nah, terus di kategori sebagai Primary. Oke, nah berarti kita bisa satukan dua buku dan satu buku dan satu kategori berdasarkan ID kategorinya ya. Berarti B dot ID kategori terus sama dengan A dot ID kategori terus udah dulu Balik lagi. Udah. Berapa N? N itu buat apanya? Buat pembanding. Ini udah selesai belum sampai sini? Belum. Kalau dijalanin kira-kira yang keluar apa? Error. Semua. Filternya apa? Yang fiksi aja kan yang kita keluarkan. Berarti apa? K jenis, jenis, terus sama dengan Kategori. fiksi. Tadi tulisannya bisa Kecil, Pak. kalau di sini harus di dalam sini karena dia string. Kalau di sininya itu mungkin nggak mau kan? Ya, tapi yang di dalam ini string. Harus kan? Oh ya. Apa fiksinya F-nya bisa kecil? F-nya bisa ini. Bisa ya. Nah. Lebih teror nggak ada. Lebih teror nggak ada. Oke. Nah, caranya kita copy aja, terus masukkan ke dalam ini, ya, terus di go. Oke, nanti keluar ya ID kategorinya 001 gitu ya, terus ya jenisnya fiksi, benar? Ini ya. Oke, karena dia tadi disatukan pakai join gitu ya. Oke, ya. Caranya seperti itu gitu ya. Jadi bisa kalau ada kesalahan kan nanti diperbaiki di sini terus nanti di copy lagi Jadi koma. ya. Coba kalian buat ya. Sama di Tampilkan baris berapa, lihat di bawah. Joshua exit. coba di buku ada apa lagi ya? Buku. Ya. Oh, ini nih.
tampilkan buku yang dipinjam oleh Gak ketemu. siapa nih? Oleh Post enggak? Upload dulu, upload. Coba lagi. Nah, sama yang namanya sama yang name-nya ini. Terus ke struktur. Tampilkan semua buku yang dipinjam oleh mahasiswa dengan NIM ini. Nah, silakan. Makan. Tidak diketahui ketukur. Ih. Tuh. Sudah? Belum. Berapa tabel yang terlibat? 3, Pak. Dua cukup ya? Cukup. Karena dari buku dan dipinjam, dari tabel buku dan dipinjam itu cukup. Kalau pencariannya berdasarkan nama, baru 3 gitu ya. Jadi kita harus lihat juga di tabel mahasiswa, karena ini cuma NIM berarti cukup 2 aja kan? Udah tampil. Ada berapa data yang terlihat? 2. Di tabel dipinjam. A berapa? 0704 ini ya? Ini dan yang atas. Udah kan? Gitu. Udah muncul. Berarti gimana query-nya? Select. Apa? Bintang, boleh. Atau judulnya aja ya. Judul. Select judul. Dari buku, saya ketik langsung di B aja. B dot judul. Terus from apa? Buku B. Terus dipinjam D. Terus where berapa? Berarti yang nyatuin mereka berdua apa nih? B dot ID apa? Kode buku. Kode buku. B dot kode buku. Kode underscore buku gitu ya. Sama dengan D dot kode underscore buku. N kan ya. Terus ini ya. Ini punya siapa? D. Name sama dengan ya masih 2 tabel gitu kan.
Iya. Emangnya? Iyalah. Kok bocah? Dapat tak? Dua judul ya. Oke, yang akan kita pelajari sebenarnya bukan query yang ini gitu ya, cuman ini nanti akan dimasukkan ke dalam fungsi gitu ya, fungsi atau prosedur. Oke, ini mungkin hanya review ya, jadi kita udah bisa nih udah tahu nih permintaan select seperti apa gitu ya, terus kalau mau dua label seperti apa. Oke, nah yang hari ini kita akan coba buat itu mengenai prosedur, terus function, dilihat ini seperti apa, sama yang namanya trigger. Ini, ya, tiga ini nanti kita akan coba contohkan. Oke, untuk prosedur sendiri itu adalah sebuah, kalau kalian lihat di Java itu kayak point ya. Jadi bikin fungsi yang tipenya point. Ini mungkin tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, tapi mungkin dulu pernah belajar di bahasa C gitu ya. Ada parameter ya dari sebuah fungsi yang bisa mengembalikan, bisa melewatkan nilai ya. Ada pass by reference gitu ya. Sama ada pass by value. Nah, itu juga akan berlaku di sini. Ya. Nah, sebelum sana kita coba lihat dulu sintaks umum dari pembuatan prosedur di MySQL itu seperti apa, ya. Nah, kenapa saya harus bikin prosedur nih misalnya? Ada keunggulan kalau misalnya saya bikin prosedur itu gimana sih gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kalau perintah select ini saya masukkan ke dalam PHP kan gitu ya. Ini kan adanya di PHP nanti ya. Pakai variabel misalnya SQL sama dengan gini. Gitu ya. Nah, kan di SQL gini, kayak di PHP kan gini. Kan tinggal di execute kan si query ini pakai execute query itu kan. Gitu ya. Nah, nanti kalau di PHP pakai prosedur, nanti prosedur juga bilang gini. SQL terus sama dengan tanda kurung awal, terus mau dibilang gini doang. Terus nama prosedurnya. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau ada parameternya diisi, kalau nggak ada enggak, gitu ya. Jadi seperti ini aja. Jadi yang tadinya perintah SQL-nya terlihat plain gitu ya di PHP-nya. Nanti PHP cuma kayak gini doang, gitu. Nah, terus query-nya ada di mana? Nanti kita taruh di database server. Jadi nanti database-nya juga sudah punya sintaks query kayak gini gitu. Jadi nanti alurnya itu aplikasi di server di PHP-nya dia harus tahu nama prosedur untuk menampilkan misalnya buku yang dipinjam oleh seseorang yang bernim tertentu gitu. Nanti ini dijadikan variabel di sini. Ini jadi variabel. Nah, jadi ini bebas gitu. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi untuk ini bagus nih contohnya ya, aplikasi untuk pencarian buku dengan buku yang dipinjam dengan NIM tertentu, ya udah nanti bisa pakai yang select yang di sini di PHP-nya atau bisa yang seperti ini. Jadi nanti query-nya itu nanti ditaruh di SQL ya, di MySQL-nya. Nah, ini ya cara pembuatan atau yang pemanggilan seperti ini, nah itu dinamakan ya prosedur gitu ya. Jadi pemanggilan yang seperti ini tuh dia manggil prosedur sebetulnya. Nah, gimana caranya bikin prosedur? Nah, kita coba buat lihat dulu sintaks umumnya ya. Create prosedur. Ini. Terus di sini nama prosedurnya. Nama prosedurnya. Terus ini ada parameter. Jadi kalau ada parameternya boleh diberikan, kalau enggak buka. Gitu. Terus ada begin sama end. Nah, jadi ini sintaks SQL-nya atau yang lain boleh ditaruh di sini. Nah, cara pemanggilan prosedur ya, ini nanti di PHP juga sama. Nah, nanti tinggal dipanggil pakai sintaks call, terus langsung nama prosedurnya.
So, nama prosedurnya, kalau ada parameter, supply parameternya. Kalau nggak ada, nggak usah. Jadi itu yang di atas untuk pembuatan prosedur, yang di bawah cara pemanggilan prosedur. Ini betul. Nah, oke, terus kita coba ya bikin prosedur yang menampilkan buku yang dipinjam oleh mahasiswa dengan NIM tertentu, gitu ya kan? Bidang tertentu karena parameternya bisa jadi variabel sebetulnya, ya. Oke, berarti saya tinggal buat create prosedur di sini. Bawahnya nih, yang prosedur. Nah, ambil. Terus ini nama prosedurnya saya kasih nama misalnya tampil mahasiswa pinjam buku. Bukan ya? Tampil buku dipinjam mahasiswa. Nah, parameternya apa di sini? Nah, inputan buku yang dipinjam mahasiswa itu inputannya adalah NIM di sini. Ya, berarti di sini ada parameter. Gitu ya. Parameternya berarti dia masukkan. Nah, kalau dia masukkan berarti kasih tipenya in. Gitu. Jadi kalau dia masukkan untuk prosedur ini kasih tipe in. Nah, in terus kasih in underscore in, nanti ada ini soalnya ada yang sama. Terus NIM itu tipe datanya apa? Varchar maksudnya. Varchar ini kita supply jumlahnya berapa sih? A002 7 ya? Ada 7, boleh dilebihkan juga nggak masalah. Oke, 10. Nah, jadi dia nanti pas pemanggilan tinggal panggilin aja sebenarnya. Ini ya, call terus nama prosedurnya, terus ininya kasih yang di atas tadi. Jadi nanti dipanggil berkali-kali si prosedurnya dengan parameter yang berbeda-beda itu bisa. Ya. Jadi pas dipanggil kayak gini, nama fungsinya apa gitu ya. Terus nanti di sini tinggal kita lihat ya scale-nya seperti apa. Nah, scale-nya sama persis dengan apa yang kita tuliskan di atas. Jadi kita cuma pindahin SQL yang tadinya ada di PHP gitu ya. Terus kita pindahin ke dalam prosedur yang ada di database server gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa akses ke database ya, kecuali kalau dia memang sudah diizinkan untuk melakukan query gitu. Jadi sudah disediakan prosedur gitu. Oke, jadi sama ini kayak gini. Nah, NIM-nya di sini diisi dengan NIM underscore in. Nah, kalau sudah, lakukan 2 tahap ya. Create dulu prosedurnya, baru call. Ya, jadi pas sudah di-create, terus klik lagi SQL-nya, terus baru call. Ini kalau di MySQL mungkin harus ada tambahan dulu gitu ya. Jadi dia kalau kalian tadi pas import, jadi dia nggak tahu ujungnya yang mana. Jadi kita kasih yang namanya delimiter. Jadi dia biar tahu ini udah terakhir gitu ya. Nah, kita kasih delimiter ini bebas sih, ya. Boleh pakai karakter khusus misalnya crash atau $, gitu. Nah, ini kita kasih $, gitu. Nih.
delimiternya. Terus yang bawah juga pakai delimiter. Nah kalau ini delimiternya harus titik koma, karena yang pas call yang terakhir itu titik koma di belakangnya. Nah, ini bertahap untuk eksekusinya, bikin dulu prosedurnya. Terus kalau udah oke, udah jalan gitu ya, udah hijau, nggak merah, terus baru jalankan yang delimiter ini. Dua baris juga ya, ya kan? Pas di call tampil buku dipinjam mahasiswa ini muncul ada judulnya ya. Oke, itu prosedur gitu. Jadi prosedur itu akan dipanggil gitu ya. Ditampilkan ketika dipanggil. Nah, sama kalau misalnya kita lihat gitu ya. Kalau di PHP kan query-nya gini gitu ya. Di PHP query-nya seperti ini. Nah, nanti di PHP itu nggak ada query yang seperti ini. Semuanya ada di database. Jadi kalau PHP itu butuh data atau Android itu butuh data, nah dia harus memanggil ini, fungsi ini gitu. Nah, keuntungannya apa? Kita kalau di PHP itu kan dari server yang depan gitu ya istilahnya gitu. Kalau PHP-nya dapat kan nanti ininya kelihatan juga. Nah, nanti pas di database itu di belakang, query-nya itu ditaruh di belakang di server, langsung di database-nya gitu ya. Untuk proses pemrosesan query-nya mungkin lebih cepat karena dia udah dieksekusi duluan gitu. Nah, jadi alur informasi dari PHP. Jadi pertama pas kita buat kayak gini nih, terus ada execute nih di sini. Ada execute query, gitu kan ya? Query gini kan, dari $SQL ini kan. Oke. Nih. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah perintah select ini akan dikirim ke database pada saat eksekusi query. Jadi di sini kirim ke DB. Nah, kirim ke DB. Nah, lalu di DB ngapain? Gitu ya, di-compile sama dia. Compile, gitu kan. Terus habis di-compile, baru kalau udah oke, beres gitu kan, terus balikin, gitu ya. Atau kembalikan hasilnya. Kembalikan hasil. Nah, ini seperti ini. Query-nya seperti ini. Jadi alur dari PHP ke database jadinya seperti ini. Nah, terus kalau yang kayak gini gimana? Ini juga sama. Prosesnya pertama dikirim ke DB juga nih. Ini. Nah, terus habis itu gimana? Tetap di-compile. Nah, tapi yang di-compile itu adalah hanya nama atau pemanggilan dari prosedurnya aja segini, gitu. Jadi di-compile seperti itu. Nah, terus habis itu sama dikembalikan hasil. Nah, yang berbeda adalah proses compile query-nya. Jadi, kalau ini dilakukan berkali-kali, ya, maka query yang ini juga di-compile berkali-kali, seperti itu. Nah, kalau yang ini dipanggil berulang kali, ini juga sama, di-compile-nya berulang kali. Tapi, SQL-nya, di-compile-nya hanya sekali, gitu. Karena dia sudah ter-create di prosedur, kayak gitu. Nah, jadi untuk melakukan query seperti ini, mengcompile di database di database server itu juga cukup memakan waktu juga. Jadi ya, apalagi ini cuma dua. Coba kalau misalnya sambungannya itu ada 10 tabel gitu kan, ada 100 tabel, itu juga akan berpengaruh ke sana. Ya, jadi kita eksekusi dulu di database server gitu ya. Udah selesai nih, udah compile-nya udah oke, terus prosedurnya udah terbentuk juga. Nah, nanti aplikasi tinggal memanggil prosedurnya. Nah, kalau yang di sini misalnya ada queries dari 100 tabel, kita taruh di sini gitu. Terus dikirimkan ke database, terus kita klik lagi tuh. Ada sebuah menu yang mengklik mengambil data dari 100 tabel itu juga nanti akan dikirim dan dikompilasi lagi. Nah, kalau yang ini cukup sekali aja untuk mengcompile-nya, terus nanti yang dipanggil tinggal nama prosedurnya aja.
Nah, itu apa keuntungan dari kita menggunakan prosedur dalam sebuah aplikasi database kayak gitu. Ya. Nah, cara pemanggilannya ya tinggal seperti ini sih sebenarnya. Nanti kita coba juga deh. Ya. Oke, itu untuk yang prosedur. Jadi untuk pemanggilannya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Jadi mungkin untuk lebih detailnya lagi kita coba lihat di kuliah aja ya. Alurnya. Oke, ini untuk prosedur. Ya, coba sekarang kalian buat prosedur untuk yang sebelumnya sama aja ya. Ini ya. Oke, coba ada yang sedikit berbeda deh. Beda. Coba saya mau menampilkan jumlah data dari tabel buku. Query-nya gimana? Langsung count gitu. Apa dulu? Select. Terus count gitu ya. Count dalam kolom dari semua kolomnya. Terus from buku. Yang ini aja ya. Oh ya. Jadi yang dimasukkan dalam sebuah parameter di sini buku ini nggak boleh jadi parameter. Jadi ini jadi variabel tuh nggak boleh. Ya, jadi yang nama tabel, terus select gitu ya, terus yang ada nama kolom itu nggak boleh dijadikan dalam bentuk variabel. Yang boleh hanya ya isinya. Gitu. Jadi parameter yang dimasukkan ya hanya boleh yang isinya saja. Jadi nggak bisa nih, misalnya ada dua parameter, misalnya yang tampil buku dipinjam mahasiswa, gitu ya. Nah, bukunya itu saya jadikan variabel itu nggak boleh, gitu ya, karena dia udah struktur. Gitu. Yang boleh hanya isinya. Gitu. Ya kalau mau bikin variabel, bikin parameter di prosedur. Nah, kalau saya jadikan bentuk prosedur gimana? Create prosedur juga, prosedur, terus nama prosedurnya misalnya jumlah buku, dalam kurung di sini ya. Nah, seperti ini bisa. Nah, begin and begin. Nah, untuk jumlah buku ini sebenarnya bisa kita keluarkan juga lewat function. Cuma saya menggunakan di prosedur ada parameter selain in. Ini kan in itu untuk masukan ya. Nah, ada parameter yang namanya parameter out gitu. Satu lagi in out. Ya, jadi di sini saya coba lihat ada parameter out gitu. Out itu nanti untuk mengembalikan jumlah buku yang diselect oleh select count itu. Ya, jadi misalnya ini dikasih jumlah, terus tipenya integer. Ini. Nah, nanti selectnya ada yang berubah. Ini selectnya seperti ini. Terus, nah, count yang dihasilkan atau diambil dari buku yang di sini dari hasil query ini dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Nah, di sini ada satu keyword lagi namanya into. Gitu. Itu jumlah from buku kayak gitu. Nah, untuk pemanggilannya ya, terus jumlah buku dengan parameter out jumlah integer kayak gitu, berarti di sini kasih kayak gini. Jadi kalau variabel yang ada di SQL dikasih add jumlah. Kalau di PP kan pakai dolar gitu ya. Nah, untuk menampilkannya pakai select di sini. Select add jumlah. Add jumlah as jumlah buku.
Jadi nama kolom yang nanti diperlihatkan adalah jumlah itu. Nah, kalau nggak bisa tampil kayak tadi ya, kasih delimiter yang ini pakai dolar, yang bawah pakai titik koma di sini. Kalau udah bisa sih nggak apa-apa. Nggak usah mendem di notepad ya, nggak bisa diapa-apain ya. Ini kan copy masukin ke sini kan, ke bagian SQL kan, sini paste. Jadi notepad itu hanya buat apa namanya, log aja sebetulnya, biar nggak hilang. Ini kan nggak bisa nyimpen soalnya di sini. Terus di go. Nah ini kan berhasil tuh, ya prosedurnya berhasil. Nah di PHP MyAdmin ini nggak kelihatan prosedurnya tuh ada berapa dan seterusnya gitu. Nah kita bisa pakai sintak SQL sih sebenarnya. Cuman, nah kalau pakai workbench yang ini nih, nah workbench nih tuh. Jadi kalau saya punya tabel di sini, ini lebih bagus sebenarnya untuk tampilan. Ya dari sisi fungsi juga kelihatan banget tuh. Nah yang tadi yang saya buat ini ada semua. Ini. Nah di PHP MyAdmin nggak ada gitu. Dalam bentuk UI seperti ini nggak ada. Jadi kalau tadi kan buat pakai workbench, ya sama aja sebenarnya, tinggal klik yang apa namanya SQL tag yang ini nih, executing query, terus nanti eksekusinya di sini yang ada tanda apa petir gitu ya. Ini eksekusinya sama sebenarnya ya. Nah kita di sini paling cuma bisa ngecek status dari prosedurnya aja gitu ya. Ini udah, yang penting udah nggak merah nih pas create prosedurnya. Habis itu baru tuh yang tadi di eksekusi yang call-nya. Yang call-nya saya eksekusi. Ini paste, terus load. Oh ada yang salah. Apa? Salahnya. Nerve. Ini ya. Nah, so, nanti yang keluar di sini. Oh tadi kalau mau ada dua kata harusnya dikasih petik ya, biar dikira string. Jadi yang tadi yang coba ditulis di notepad pang ya, dieksekusi buat dicobain. Ini akan gagal kalau mau disatuin atau dikasih tanda petik. Nah ini nanti kalau dipanggil berkali-kali bisa nggak? Bisa gitu ya, karena dia sudah dalam bentuk prosedur gitu kan. Terus ini go ada jumlah buku 19. Atau mau panggil yang sebelumnya, misalnya kita mau apa namanya, tampilkan buku yang dipinjam oleh NIM yang lain nih. Jadi dia sekali lagi terus paste, terus ada data yang lain ya. Nah ini D0701. Jadi kita tinggal ganti aja parameter yang ada di dalamnya kan gini. Paste. Nah, oke, dicoba ya di dalam apa PHP MyAdmin. Oke, untuk prosedur. Ada yang mau tanyakan dulu untuk prosedur?
Ada istirahat dulu sampai jam 1 ya. Nggak coba. Habis ini ada fungsi, function dan